Halo Max, selamat datang di channel Mike Ricky. Izinkan saya untuk belajar berbagi tentang ilmu pengetahuan. Masih dengan prinsip saya, marilah membuat terobosan agar kehidupan ini tidak terus bosan. Jika memang suka dengan konten ini, silahkan subscribe, tekan like, ataupun share. Namun jika tidak suka, silahkan tekan tombol dislike. Kita santai saja Max, open mind di channel ini. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Pak Riki dalam pembelajaran matematika. Untuk kali ini, dalam video ini Pak Riki akan menjelaskan lanjutan dari materi matriks, di mana kita sudah memasuki sub materi determinan dan juga inverse matriks. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, diharapkan kalian bisa menganalisa determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3 dengan kritis dan juga kreatif. Masih ingat dengan ordo? Nah, ordo merupakan ukuran baris dikali kolom. Jadi dalam video kali ini yang akan dibahas adalah matriks berordo 2x2 dan 3x3 untuk determinannya. Kemudian yang kedua, menganalisa permasalahan tentang inverse matrix. Di sini inverse 2x2 dalam video ini. Itu ya tujuannya ya, menganalisa determinan dan juga menganalisa inverse. Kemudian dari materi ini nanti SPLDV akan ada kaitannya dengan materi ini. Jadi manfaat dari determinan dan juga inverse adalah untuk penyelesaian SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, yang tentunya kalian dulu sudah pernah mempelajarinya di tingkat SMP. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu determinan matriks. Oke ya. Sebelum Pak Riki masuk ke determinan matriks, Pak Riki ingatkan lagi, silahkan jangan sampai lupa atau telat dalam mengumpulkan tugas, karena ini sudah mulai Pak Riki rekap tugas-tugas kalian, mulai dari daftar hadir dan juga ketepatan pengumpulan tugas. Jadi silahkan lebih ditingkatkan lagi dalam kinerja kalian di pelajaran matematika ini. Untuk yang pertama, determinan ya. Determinan itu apa? Nanti akan lebih mudah jika kalian langsung ke contoh soal ya. Mari kita bacakan dulu pengertiannya. Dinyatakan dengan selisih jumlah hasil kali antara diagonal utama dan diagonal sekundernya. Otomatis ya, kalau dia punya diagonal utama dan diagonal sekunder, pasti dia adalah matriks persegi atau matriks per bujur sangkar ya. Kemudian ada pengertian lain lagi. Ini nanti akan beberapa kali keluar. Determinan yang bernilai 0. Jadi ada suatu matriks jika determinannya bernilai 0, itu disebut matriks singular. Kemarin di jenis-jenis matriks belum ada, karena memang belum sampai determinan. Jadi ada satu jenis matriks yang spesial, yaitu matriks singular. Nilai determinannya adalah 0. Efek dari nilai determinan 0, dia tidak mempunyai inverse. Ya, inverse itu apa? Inverse itu arti dari kebalikan. Oke, kita langsung ke hitungannya. Determinan, simbol atau lambangnya yang pertama yang harus kalian pelajari, simbolnya bisa disingkat menjadi det untuk suatu matriks. Kalau ini matriksnya A ya det A. Oke, jika kita punya matriks A 2x2 ordonya, elemennya isinya A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Tentukan determinannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sangat mudah. Kita cari determinannya, hasil perkalian diagonal ya. Jadi untuk mencari determinan 2x2, cukup kamu kalikan A kali D, hasilnya berapa, dikurangi perkalian B kali C. Itu yang dinyatakan atau proses mencari determinan 2x2. Cukup mudah kan? Jadi sangat simpel sekali determinan 2x2 ini. Determinan A itu adalah ini, A kecil kali D kecil,
dikurangi hasil kali B kecil kali C kecil. Ini diagonal utama, kamu kalikan dikurangi diagonal yang lain atau sekundernya. Hanya seperti itu, ya. Oke, contoh. Nah, diketahui matriks A, anggotanya 4, 5, 6, 7. Tentukan determinan dari A. Ini hasilnya ya. Ini simbol lain dari determinan. Jadi kamu boleh memakai kata yang disingkat get, atau boleh memakai ini simbol matriksnya, kemudian dia di seperti nilai mutlak. Ini juga simbol dari determinan. Kemudian cara perhitungannya tadi kan dikalikan 4 kali 7 dikurangi 5 kali 6. Nah, ini hanya seperti ini ya. Jadi nanti 28 dikurangi 30 negatif 2. Itu cara mencari determinan. Diingat-ingat ya. Oke, next. Kemudian bagaimana dengan 3 kali 3? Nah, oke, ini Pak Riki sambil menunggu videonya, PowerPoint animasinya. Oke, jika kamu punya anggota dari matriks A, ada 3 kali 3 A, B, C, D, E, F, G, H, I. Langkah pertama untuk mencari determinan 3 kali 3, kamu tuliskan kembali, atau bahasa kerennya copy paste ya. Kolom pertama ADG di luar, taruh sini ADG, kolom pertama ya. Kemudian kolom kedua BEH, taruh di belakangnya ini. Jadi langkah pertama, kamu copy kolom pertama dan kolom kedua dan kamu paste di belakang sini. Dengan catatan, ini matriks aslinya sudah kamu tulis terlebih dahulu. Jadi matriks aslinya ditulis, dipisah dengan simbol seperti nilai mutlak lurus ini. Kemudian kolom 1 dan kolom 2 kamu tulis copy dan kamu paste di belakangnya. Ingat, jangan terbalik ya. Kolom 1 dulu, baru kolom 2. Itu langkah pertama untuk 3 kali 3. Kemudian setelah itu kamu kalikan. Nah, ini yang penting ya. Kalinya bagaimana? Nah, diperhatikan. Ini perkaliannya. Nah, ya. Bagian pertama perkaliannya, yang menjadi patokan ini ya, paling atas kiri ya. Jadi kamu kalinya ke bawah miring. Nah, kamu kalikan berarti A kali E kali I. A, E, I tulis sini ya, dikalikan. Menunggu hasilnya, ditulis dulu, ditambah. Ini juga miring ke kanan ke bawah. Jadi samping kanannya B, F, G, tulis, ditambah. Berarti simbolnya di sini selalu ditambah kalau dia masih satu kelompok, dikali ditambah C, D, H. Ini yang pertama, ya. Jadi kamu ngalinya dari kiri atas miring ke bawah. Nah, setelah dikali, kemudian ditambah. Itu dikantongi dulu, ya. Nanti hasilmu setelah kamu tambahkan ketiga kelompok ini, kamu kantongi dulu. Nanti hasilnya itu dikurangi. Nah, dikurangi ya. Tapi kamu sebelum mengurangi, kamu hitung dulu dia dikurangi dengan siapa? Ya ini, lawannya. Sekarang yang kiri bawah, jalannya ke atas. Ini G, E, C kalikan, ditambah H, F, A, kalau sini ditambah I, D, B. Nah, sini ya. Jadi 3 kelompok lawannya. Yang kelompok kedua ini kamu kalikan dulu, terus kamu jumlah dulu, akan jadi 1 angka. Nah, determinan dari A 3 kali 3, nanti hasil kelompok pertama tadi dikurangi hasil dari kelompok kedua. Itu cara mencari determinan 3 kali 3. Simpel ya, hanya kamu bermain-main dengan angka. Nah, contohnya ini ya, lebih jelas. Oke, ada matriks A ini ya. Langsung Pak Riki copy paste, kolom 1 isinya 245. Taruh di sini 245. Kolom 2 isinya 121. Taruh belakangnya lagi. Kemudian determinannya nanti kalikan langsung ya, dari kiri atas. 2 kali 2 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali 5 ditambah 4 kali 4 kali 1. Nah, ini yang pertama ya. Nah, ini kamu hitung sendiri dulu. Kemudian dia dikurangi. Nah,
Dikurangi siapa? Penunggu. Jadi yang lawannya kamu selesaikan dulu, jangan dikurangi dulu ya. Selesaikan dulu lawannya yang dia dari bawah ke atas. 5, 2, 4 dihitung. Kemudian 1, 1, 2. Kemudian 3, 4, 1. Kamu kalikan jadi 1 baru dikurangi hasil yang atas, hasil yang pertama dikurangi hasil yang kedua. Ketemunya negatif 21. Seperti itulah mencari determinan dengan cara yang paling singkat ya. Sengaja berikan yang paling singkat, yang paling efektif untuk kalian. Kemudian sudah cukup determinan. Kita masuk ke bagian yang kedua tentang inverse matrix ya. Atau kebalikan. Nah, inverse matrix simbolnya adalah, ini yang penting ya, ada pangkat -1. Kalau dia kebetulan konteksnya matriks A, maka inverse-nya disimbolkan A pangkat negatif 1. Itu simbol dari inverse. Apa itu inverse? Pengertiannya ada di sini. Oke ya. Kemudian yang paling penting nanti adalah perhitungannya ya. Jadi kita langsung ke perhitungan inverse 2 kali 2. Diingat di video ini 2 kali 2, hanya inverse 2 kali 2. Oke, ini rumusnya ya. Jika ada matriks A 2 kali 2, maka inverse-nya bisa ditulis atau dirumuskan menjadi A inverse. Nah ini rumusnya ya. 1 per determinan dari A, berarti materi yang tadi sebelumnya. Kemudian di sini, hati-hati di sini ya, dia dikali ada pergeseran matriks komponen di sini yang harus kamu ingat ya. Pergeseran yang pertama adalah diagonal pertama utama ya, A dan D. Kalau di inverse nanti letak dari A dan D ini kamu tukar. Nah, bisa dipahami ya? AD bertukar tempat, inverse. Kemudian B dan C dia tidak ditukar tempat, tapi hanya dikali negatif 1. Dikali dengan negatif 1 atau min 1. Kalau di sini B dikali min 1, min B ya, negatif B. C dikali negatif 1, negatif C. Jadi itu komponen pentingnya. Jadi ini rumusnya ya. Inverse itu 1 per determinan A dikali tukar tempat, diagonal pertama. Diagonal yang lain tidak ditukar, tapi dikalikan negatif 1. Itu. Nah, oke, langsung ke contoh soal biar lebih jelas dan lebih konkret ya. Oke, matriks A 2 kali 2 dengan komponen 4, 2, 5, dan 3. Tentukan A inverse. Nah, kita cari dulu determinannya. Dibiasakan dalam mencari inverse, cari dulu determinannya biar enak nanti. Itu di belakangnya. Determinan tadi perkalian 4 kali 3 dikurangi 2 kali 5 ya, 12 kurangi 10 itu ketemu 2. Berarti determinan dari matriks A adalah 2. Kita bisa pakai. Nah, maka inverse dari A itu adalah 1 per 2 ya. Kita mulai tukar di sini. 4 dan 3 tadi tukar tempat, maka jadinya 3 dan 4. Tuh. Kemudian di sini ada 2 dan 5. Dia tidak ditukar, tapi dikalikan negatif 1. Maka setelah di inverse dia menjadi negatif 2. Ini negatif 5. Seperti itu, ya. Dikalikan lebih bagus. Maka di sini setengah dikali semua komponen yang ada di dalam ini. Setengah kali 3, 3 per 2. Setengah kali negatif 2, negatif 1. Setengah kali negatif 5, negatif 5 per 2. Setengah kali 4, ketemunya 2. Itu ya, sangat simpel ya, sangat simpel sekali ini. Gak ada yang susah di pembelajarannya Pak Riki ya. Oke, lanjut. Inverse sudah selesai. Jadi, nah sekarang hanya sifat-sifatnya. Jadi ada 2 matriks saling inverse ya. Ini hanya sifat, jadi dipahami saja. Ada 2 matriks, 2 orang, ada 2 matriks ini saling inverse jika ya berlaku hubungan. Misal B dan A itu saling inverse. Ngeceknya gimana? Kalau A dan B dia saling inverse, ngeceknya kamu kalikan A sama B. Nanti hasilnya pasti I. I itu apa? Identitas. Di materi pertama dulu ya, identitas. Jadi bisa disimpulkan 2 matriks dia dikatakan saling inverse jika kedua matriks tersebut
saat dikalikan menghasilkan matriks identitas. Itu yang disebut dengan sifat dua matriks saling inverse. Oke, sudah selesai materi di pembelajaran kali ini. Mari sampaikan tugasnya. Jangan lupa ini tugas yang berapa ya? Ke-6 kalau nggak salah ya. Jadi sudah Parki mulai rekap. Kalau kalian belum selesai tugas-tugasnya, silakan diselesaikan. Masih ada di Google Classroom. Untuk soal yang pertama tentang ini ya, matriks 2x2. Ada A dan B. Pertanyaan sudah jelas, determinan A, determinan B, inverse-nya. Kemudian determinan AB, ini artinya apa? Determinan matriks A kali B. Ya, berarti dikalikan dulu, baru dicari determinannya. Ya, dikalikan matriknya ya. Jadi ini det A kali B. Artinya matriks AB kamu kali dulu, baru dicari determinannya. Beda ya. Jadi det AB itu artinya matriknya dalam kurung kali dulu, baru cari determinannya. Ini inverse-nya juga sama ya. A kali B. AB dikalikan dulu. Kemudian yang nomor 2 tugasnya tentang matriks 3x3. Ini sudah ada, silakan pertanyaannya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Sudah selesai ya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Silakan kamu kerjakan dengan baik. Di sini selalu Pak Riki pantau kerjaan kalian, siapa yang telat, siapa yang tidak. Nilai kalian itu tergantung dari cara kerja kalian ya. Kalau bagus nilainya pasti bagus, tepat waktu bagus ya, mengumpulkan. Yang tidak mengumpulkan tanda tanya ya. Bisa jelek, bisa juga bagus, tergantung bagaimana sikap kalian selama ini ya. Kalau merasa belum mengumpulkan, silakan segera mengumpulkan ya. Kalau sampai kosong sampai akhir semester ya terpaksa nilainya sesuai dengan yang ada. Oke. Pak Riki akhiri, selamat berjuang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.